mungkin kita bisa melakukan identifikasi, bisa melakukan eksperimen ya, eksperimen di mana nanti bisa kita lakukan menggunakan beberapa metode-metode yang ada, kita gunakan untuk mencari solusi performansi yang cocok dalam kriteria ini. Ada completeness, ada time complexity, ya, ada space complexity, optimality. Gitu. Nah, kalau misalnya kan kayak di mesin engine itu kan ada Google ya, Google misalnya. Google ini kan merupakan salah satu aplikasi cerdas, bukan kalau menurut Anda? Google. Jadi dengan apa? Dengan kita memasukkan kata kunci, Google ini bekerja mencari apa namanya, mencari informasi yang kita ketikkan di dalam Google tersebut, search engine ya, dan menghasilkan informasi itu berapa lama kecepatannya. Itu ada beberapa faktor yang nanti bisa mempengaruhinya ya. Dari sisi misalnya nanti performanya itu dari misalnya kemampuan ya, source sumbernya itu memori misalnya, dan juga dari misalnya sisi time complexity, berapa waktunya, ada space complexity-nya, ada optimality-nya, ada complexity-nya misalnya. Tapi kadang-kadang di Google itu kita mencari kata kunci, apakah setiap kata kunci yang kita ketikkan itu ini keluarnya kan banyak ya, rankingan ya, ranking 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi mesin pinter memang ya, Mbak Google itu mesin pinter ya. Dengan kita mengetikkan kata kunci sesuatu, dia akan memberikan jawabannya itu banyak, lebih dari satu. Kata kuncinya misalnya sistem, ketik sistem, maka dia akan algoritmanya itu ya akan mengeluarkan semua informasi tentang sistem, entah itu sistem informasi, entah itu sistem misalnya akuntansi, entah itu misalnya sistem informasi manajemen ya. Jadi semua yang muncul adalah yang sudah ada di dalam database ya, database, dan kemudian memang situ ada prioritas-prioritas yang akan ditampilkan terlebih dahulu ya. Nah, mungkin ada yang pernah pasang iklan. Nah, pasang iklan bagaimana supaya ketika iklan di Google ya, ketika kita mencari sesuatu itu dia ada di peringkat paling atas misalnya, prioritas. Nah, itu kan ada aturan-aturan khusus ya, jadi di situ ya diberlakukan supaya pada saat orang mencari misalnya pelita bangsa, nah, itu langsung pelita bangsa itu ya kampus, misalnya seperti itu. Padahal kadang-kadang ada pelita bangsa ya bukan hanya kampus, mungkin pelita bangsa yang lain apa, misalkan sekolahan, misalnya seperti itu. Tapi dia di prioritas ke berapa yang pelita bangsa kampus ini ada di nomor 1 atau nomor berikutnya di bawahnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi cerdas dari AI juga ya, yang bisa digunakan gitu. Nah, tentunya nanti ketika misalnya Anda ingin skripsi ya, ini skripsi. Nah, skripsi yang mengambil bidang tentang peminatan ke sistem cerdas. Nah, kira-kira sudah punya bayangan belum bagaimana kita membangun suatu sistem cerdas, tentang apa ya, kemudian mampu untuk menjamin solusi sesuai dengan yang dibutuhkan. Solusinya apa, misalnya di bidangnya apa dulu gitu ya, kemudian memiliki waktu yang cepat dalam menangani permasalahan, kemudian memiliki memori yang cukup ya, sehingga nanti bisa bekerja dengan maksimal. Dan optimality artinya metode-metode yang dipakai itu bisa menjamin menemukan solusi yang terbaik. Nah, seperti itu. Kira-kira contoh aplikasi cerdas yang lain apa aja yang mungkin Anda tahu ya, selain yang tadi misalnya. Kalau di selain bidang kesehatan misalnya atau medis.
Halodoc Pak. Apa? Halodoc. Halo. Ya halo dokter Pak. Seperti apa coba? Tolong Mas Muhammad Rosid, gimana yang tahu tuh tentang sistem yang cerdas yang lain yang ada? Sudiono Pak. Oh Sugiono coba Mas Sugiono ceritakan Mas. Ya, jadi kita memberitahu keluhan. Nanti kan ada penanganannya gitu Pak. Antar. Jadi kita cukup masukkan data keluhan gitu ya. Halodoc kan begitu ya? Ya benar Mas Dian Sudiono. Kita input keluhan-keluhannya nanti ada solusinya ya. Gitu, menghasilkan output solusi-solusi apa yang harus dilakukan gitu. Iya betul Pak. Ya masih masih tentang kesehatan otomatis ya. Di bidang yang lain, ayo yang punya ini ya, punya ya silakan Mas Rosi. Google Pak. Google apa? No, voice. Google Note. No. Google Note. Iya. Google Note prinsip kerjanya seperti apa untuk apa ini? Iya, jadi kita kan misalkan kita pakai suara gitu kan, nanti dari Google-nya itu mengidentifikasi bahwa yang kata yang kita ucapkan itu apa gitu. Ya. Google apa namanya? Google Note. No. Google Ads No, Pak. no. Google Ads. Ya, jadi Google Voice. Google Voice. Kalau saya nyebutnya Google Voice, jadi misalnya kita bicara ya, atau mengeluarkan suara, langsung merespon kan, itunya kan, aplikasinya kan. Jadi nanti juga muncul juga tulisannya seperti yang kita ucapkan lah, gitu kalimat atau paragraf begitu ya. Nah ini sangat bagus, sangat terbantu sekali jika Anda nanti mau menyusun skripsi nih. Anda bisa gunakan Google Note ini ya. Jadi Anda nggak banyak ngetik, Anda ini aja langsung ngomong, bersuara, nanti aplikasinya akan merekam. Nah tinggal di copy paste aja, pindahin ke Word gitu misalnya seperti itu. Ya Google Code ya seperti itu. Ini aplikasi cerdas ya, artinya yang bisa. Tapi ya coba Anda perhatikan di Google itu kadang-kadang ada yang gambar-gambar itu ya. Gambar-gambar itu kadang-kadang ada yang akurasinya itu tidak 100%. Coba nanti Anda eksperimen deh, searching tentang di Google itu gambar-gambar atau mungkin tema ketik apa. Jadi misalnya saya ketik salah satu kata kuncinya apa, gigi misalnya, gigi. Kata kuncinya gigi. Harusnya kan kalau kita ketik gigi, dia muncul semua data-datanya di gigi semua, gambar-gambar gigi ya. Tapi kadang ada yang tidak menjawab ya. Ada yang agak beda nggak akurat gitu ya. Kenapa? Ya karena mungkin ada yang belum diupdate ya di salah satu contoh kayak Google Map aja kita ngetik alamat ya, Sherlock misalnya ya. Kita mungkin misalnya alamatnya kok dibelok-belokin ya, kadang mungkin belum diupdate gitu ya, seperti itu, lokasinya masih lama. Nah itu juga sebetulnya itu aplikasi cerdas juga. Jadi kita nggak tahu alamat ke daerah mana, tapi dengan adanya Google Map ini ya, Sherlock ini kita bisa manfaatin untuk menuntun kita sampai ke tujuan. Nah, itu sama ya, cerdasan aplikasi yang ada saat ini ya, seperti itu. Di bidang lain, pendidikan mungkin atau Di bidang iklan, Vending machine Pak. di bidang iklan, di bidang apa? Mesin. Mesin. Ya Pak, vending mesin Pak. Ya silakan Mas Gosi, coba diceritakan seperti itu Mas, konsep kerjanya Mas. Proses kerjanya itu kayak melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan memasukkan uang Pak. Nah, terus Kayak misalkan kita masukin uang terus di dalam mesinnya itu ada kayak makanan sama minuman gitu Pak. oh mungkin maksudnya membaca dari Vending mesin Pak, itu mesin. itu yang kayak Lumat bukan?
beda lagi. Ya, Blue Mart itu Pak. Nah, Ya. ya itu bisa termasuk ya. Nah, jadi di era informasi sekarang ini, era digital ya, kita kan terkenalnya era digital. Program pemerintah sekarang ini apa? Literasi digital ya. Jadi punya program pemerintah Indonesia itu maju di tahun misalnya 2024 ya. Jadi supaya bisa, kalau kita nggak mau kita ketinggalan dengan bangsa lain ya. Jadi artinya apa? Pemerintah mencanangkan, perintah mensosialisasikan bahwa mari kita semuanya, ini 34 provinsi nih program Indonesia Digital ini, Cakap Digital ini. Jadi literasi digital ini adalah salah satu program Kominfo, Kementerian Komunikasi Informasi ya, Kominfo, dan didukung oleh Cyberkreasi, bersama-sama berkolaborasi meningkatkan ya literasi kita, literasi masyarakat Indonesia untuk cerdas, untuk cakap menggunakan digital ya, media digital, internet termasuk gitu. Nah, salah satunya ya bagaimana kita menjadi pengguna atau pemakai yang cerdas, pengguna atau pemakai yang positif ya, yang bijak gitu ya di dalam bersosialisasi, memanfaatkan adanya teknologi informasi ini ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya rakyat semuanya sudah tidak gaptek, sudah melek dengan digital ya, maka kita ya bisa nanti lebih cakap ya pengetahuan dan skill kita tentang digitalisasi ini. Terutama di era pandemi ini kan kita masih belum memperoleh kepastian dan kejelasan dari pemerintah kapan ini akan berakhir. Maka dari itu ya kita banyak berinovasi, banyak berkreasi, ya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, menggunakan aplikasi, tapi ya tetap menghasilkan supaya pekerjaan atau hasil yang sesuai yang kita inginkan. Nah, berikutnya heuristic searching. Nah, ini metode juga, heuristic searching ini metode pencarian juga ya di dalam AI ya, itu kita bisa gunakan. Jadi para peneliti ya para peneliti awal ya, kita termasuk peneliti awal kalau misalnya baru meneliti ya. Jadi sebentar lagi Anda misalnya menghadapi skripsi atau KKP misalnya. Nah, kira-kira kalau KKP itu panjangnya apa? Kuliah kerja praktek ya. Nah, kuliah kerja praktek itu apa yang harus Anda pilih temanya ya, tentang apa itu boleh, misalnya tentang implementasi atau tentang perancangan juga boleh, instalasi juga boleh ya. Nah, kalau skripsi itu lebih dalam lagi ya tentang penelitiannya. Misalnya tentang search engine, misalnya Anda ingin menciptakan atau membangun suatu sistem pencarian data misalnya, itu mirip seperti Google, tapi namanya lain misalnya, seperti itu juga bisa. Nah, para peneliti awal ini ya, kecerdasan buatan ini menitikberatkan pada penyelesaian masalah yang tidak menggunakan metode komputasi konvensional ya. Nah, hal ini disebabkan kenapa metode pemecahan masalah konvensional tidak dapat lagi digunakan. Nah, karena permasalahan pada sistem kecerdasan buatan ini tidak memiliki algoritma tertentu ya. Nah, kalaupun ada tentulah sangat kompleks ya. Karena itu ditemukan sebuah teknik baru ya, teknik baru yang mirip dengan cara misalnya yang kita gunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah ya, dan dapat diimplementasikan pada komputer. Nah, sekarang coba di kehidupan kita ini, di lingkungan masyarakat kita, masalah sosial itu apa saja ya, masalah sosial yang muncul, berapa banyak jumlah permasalahan yang ada di sosial di masyarakat kita ini. Kita yang kita tahu saja, misalnya nih ya, ada permasalahan sosial yang muncul itu apa sekarang? Misalnya pengangguran. Misalnya pengangguran aja, satu pengangguran. Yang kedua apa? Misalnya selain pengangguran, kemiskinan. Itu kan masalah sosial ya. Nah, kira-kira metode apa yang kita gunakan untuk bisa
mencari jumlah pengangguran ataupun jumlah masyarakat miskin di Halo Muhammad Rashid. Ya, baik ya. Jadi misalnya kita ingin mencoba menerapkan konsep AI ya, konsep AI dengan misalnya membangun suatu aplikasi ya untuk di bidang sosial lah. Nah, itu juga bisa ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui jumlah data kemiskinan di suatu daerah tertentu misalnya, itu bisa ya dengan menggunakan pencarian apa, metodenya apa ya. Nah, permasalahan itu pada sistem kecerdasan buatan tidak memiliki algoritma tertentu. Nah, kalaupun ada, tentulah sangat kompleks ya, karena itulah harus ditemukan sebuah teknik baru. Nah, maka kita ya harus selalu banyak membaca, ya, banyak bereksperimen gitu ya. Nah, salah satu metode yang cukup terkenal adalah metode searching. Metode searching itu metode yang mungkin kita sudah tahu dan mendengar dan banyak coba menggunakan metode searching untuk mencari data misalnya seperti ya. Searching dalam sebuah struktur data itu pencarian. Nah, pencarian data itu misalnya kita lakukan dengan cara misalnya apakah sekuensial atau misalnya secara acak begitu ya. Di dalam bekerja misalnya kita sebagai operator ya, kita menjadi operator mesin misalnya. Nah, kira-kira perlu nggak algoritma ataupun teknik ataupun metode pencarian? Perlu. Bagaimana caranya misalnya menerapkan metode-metode pencarian supaya kita bisa memperoleh data dengan cepat dan tepat misalnya seperti itu. Nah, searching dalam sebuah struktur data telah menjadi dasar bagi algoritma ya. Kemudian komputer, tapi proses searching ini pada kecerdasan buatan memiliki perbedaan ya. Perbedaannya ya misalnya nanti dalam searching struktur data maupun searching AI itu apa sih yang membedakannya ya? Itu ada hal-hal lain ya. Kemudian metode searching pada kecerdasan buatan merupakan searching terhadap problem. Jadi kalau di searching di AI, di kecerdasan buatan itu merupakan searching terhadap problem ya, space bukan searching data. Kalau data itu kan misalnya di struktur data. Nah, kalau di mata kuliah AI lebih kepada space ya, problem space. Ya. Jadi misalnya tadi tempat ya, mencari sesuatu atau mungkin kita untuk mengenali sesuatu, benda atau objek. Bagaimana kita bisa mencari benda ataupun objek yang mana kita inginkan objek-objek itu, misalnya objek yang suaranya seperti apa gitu, suara tertentu. Nanti misalnya ruangannya itu parameternya suhunya berapa nih, kita pakai yang berapa, misalnya suhunya itu 35 misalnya ya, dari 30 ke 35 misalnya. Nanti apa yang harus kita lakukan dengan sistem kita, misalnya menyalakan AC atau apa. AC misalnya berapa, 25 lah, 25 ya, suhu kamar 25 ya, 25 derajat misalnya. Nah, kalau 25 ini maka akan dingin ruangan misalnya seperti itu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, kita rancang bisa menggunakan metode yang ada di dalam pencarian di AI ini. Jadi lebih kepada problem solving ya, menangani problem solving pencariannya. Nah, kemarin kalau nggak salah itu ada dari mahasiswa IPB juga yang skripsinya ini tentang rumah kos apa kontrakan ya, rumah kos pintar. Jadi rumah kos pintar itu di situ dilengkapi dengan ya sistem yang ini ya, yang bisa membantu memudahkan pengelola kontrakan itu bisa tahu misalnya keberadaan apakah kamar-kamar yang ada itu berapa jumlah kamar yang tersisa, kemudian kamar-kamar yang
belum dibersihkan yang mana, kamar-kamar ataupun ruangan kos yang mana yang mungkin ada kerusakan AC ataupun ada misalnya kerusakan alat-alat yang ada di dalam fasilitas kos itu bisa diketahui. Nah itu bagus ya, jadi IoT lah. Kita memanfaatkan menggunakan alat untuk diintegrasikan dengan aplikasi sehingga nanti bisa otomatisasi. Atau mungkin ada juga yang begini, karena musim hujan ya, bagaimana kita bisa menggunakan ilmu AI ini ya, konsep penerapan AI ini untuk memudahkan kita warga ketika hujan airnya banyak ya, banjir begitu, kita bisa berantisipasi untuk siap-siap untuk evakuasi gitu ya. Bisa juga, jadi ditaruh di mana alatnya, kemudian nanti alat ini akan berfungsi bekerja sesuai dengan tingkat tinggian air. Nah, kalau semakin tinggi air mendekati yang batasnya ya saja nanti akan diketahui ya. Kemudian perhatikan contoh penyelesaian masalah komputer pada gambar komputer tadi. Langkah pertama untuk mengetahui apakah komputer dapat digunakan atau tidak adalah men-switch on. Switch on itu berarti mengaktifkan ya, kan kalau di binary itu kan ada 1 dan 0. Nah, itu biasanya dipakai di dalam penerapan digital ya. Nah, selanjutnya dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi lampu indikator, kita dapat menentukan langkah berikutnya. Jadi lampu nyala ya, lampu nyala sendiri otomatis, itu termasuk cerdas kan. Tuan rumah nggak dari rumah, kita lagi pergi nih pulang kampung misalnya. Jadi setiap maghrib lampu bisa nyala sendiri misalnya, dan setiap menjelang fajar atau saya setelah subuh jam berapa sih siang itu kelihatan sekarang jam 6 misalnya ya, jam 6. Jadi jam 6 itu bisa mati otomatis. Nah itu bisa seperti itu. Itu merupakan pemanfaatan AI ya di bidang misalnya penggunaan lampu juga bisa. Jadi, itu cerdas juga. Jadi lampu bisa nyala sendiri, bisa mati sendiri. Atau pintu itu bisa nyala sendiri, bisa terbuka sendiri, ya bisa menutup sendiri gitu ya. Nah, kemudian dengan melakukan searching terhadap problem space ini, kita akan tiba pada sebuah penyelesaian masalah agar komputer itu dapat diaktifkan kembali. Nah, kira-kira ada mungkin punya cerita atau punya pengalaman yang lain yang tentang sistem cerdas, silakan kita bisa berbagi ya, cari cerita. Selain yang tadi saya sebutin, mungkin di mana lagi yang berbasis pada problem solving ya. Jadi intinya adalah kita saat ini sekarang di era pandemi ini kita banyak mencari ide, banyak membuat inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah sistem cerdas begitu. Walaupun ini nggak kompleks ya, kita nggak usah langsung ingin jadi hebat dalam arti membangun yang besar dulu. Kita berawal dari kecil dulu ya, kecil-kecil tapi jelas arahnya konsepnya. Nanti kan ada pengembangan. Ya silakan yang mau sharing atau mau tanya atau mau apa, silakan Mas Muhammad Rizky ya. Punya cerita apa ya, punya sharing apa tentang sistem cerdas nih mengenai AI ya Pak. Ya. Setahu saya kalau di media periklanan tuh ada yang namanya AI yang ada pada aplikasi kayak Tokopedia atau Shopee. Kita kan nggak sadar itu kan ada rekomendasi dari aplikasi tersebut yang akan merujuk pada kayak promosi ke kita loh Pak. Padahal kita kan nggak pernah mencari barang itu. Dan nanti di menu rekomendasi itu ada misalnya. Nah itu juga salah satu penggunaan AI Pak. Ya, di marketing ya. Jadi marketing itu sekarang lebih modern lagi nih, zaman pandemi ini, era pandemi ini. Ya, kita bagaimana caranya di era pandemi itu kita tahu ya serba terbatas, kerumunan dibatasi. Jadi artinya kita itu masih
masih terus dipantau oleh pemerintah, harus melakukan protokol kesehatan. Nah, di era yang seperti sekarang ini, kita mesti harus pinter-pinter cari-cari celah, cari solusi supaya kita selalu bisa berkarya, begitu kan bahasa. Tapi kita nggak boleh berkerumun seperti itu. Nah, salah satunya bagaimana trik kita, Pak, kalau kita punya usaha, kita bangun usaha kita supaya usaha kita itu maju. Tapi kan kendalanya kita pandemi, Pak, kita susah untuk ketemu orang banyak kan, kita dibatasi. Oke, berarti dengan keilmuan kita sekarang ini, kita kan orang IT nih, kita belajar jadi seorang calon-calon ya ahli-ahli IT lah gitu ya, ahli yang menjadi trade programmer atau analis sistem atau menjadi multimedia ataupun apapun ya, ataupun yang ada di IT ini sangat banyak sekali, atau gamer ataupun animator ya. Jadi kita manfaatkan nih belajar dari ilmu AI ini. Konsepnya adalah bagaimana kita menciptakan digital marketing ya, marketing secara digital. Jadi artinya apa? Artinya ya kita nggak perlu harus kemana-mana gitu, cukup dengan punya sistem aja, kita buat sistem, kita gunakan untuk promosi ya, usaha kita atau produk atau jasa kita lah, misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa ya Mas Rizky, sebenarnya di marketing ini juga itu cocok juga ya, kita menggunakan untuk bisa terus kita buatkan aplikasi pemasaran, bisa juga ya. Selain juga nanti sistem ini bisa kita atur setting secara otomatis 24 jam non-stop ya. Kan kita juga bisa nanti lebih enak, terbantu lah daripada kita misalnya menggunakan media offline ya, media klasik yang menggunakan misalnya brosur, spanduk misalnya seperti itu. Jadi itu walaupun masih ada yang menggunakan, itu penting ya, tapi kan di era yang digitalisasi ini kan kita memang harus berubah ya, adaptasi. Jadi kalau misalnya kita nggak mau berubah, kalau kita nggak bisa berubah atau nggak mau berubah, kita nggak bisa beradaptasi ya, akan lama-lama akan bergeser, kita akan ketinggalan. Lama-lama kita akan tergantikan kompetitor kita. Ingat bahwa kita tahu ya, persaingan hidup itu sangat ketat sekali ya. Jadi kita istilahnya, walaupun kita tuan rumah di Indonesia ini, ya kerjaan di Indonesia itu punya tantangan yang besar ya, kompetitor yang nggak mudah dan nggak sedikit banyak gitu. Orang luar sebanyak datang ke Indonesia, mereka nyari apa di Indonesia. Nah, kita orang Indonesia jangan sampai terjajah, kalah ya, terisolir gitu. Kenapa? Hanya karena kita tidak bisa beradaptasi gitu, maksud saya. Makanya di program literasi digital ini, pemerintah itu sangat mendorong sekali kepada masyarakat Indonesia ini supaya apa? Supaya kita melek digital ya, cakap digital ya, punya budaya digitalisasi yang baik, punya etika digitalisasi yang baik ya, punya keamanan digitalnya gitu. Nah, tentunya nanti kita sebagai ahli-ahli IT ya, misalnya nanti Anda sudah lulus ya, kemudian Anda ingin menjadi seorang programmer atau menjadi seorang analis sistem ya, ingat ya bahwa aplikasi itu penting, Anda bangun aplikasi, tapi juga bermanfaat tidak, kita harus tahu manfaat aplikasi itu apa. Nah, selain itu kita tingkatkan lagi ya, selain pemanfaatan aplikasi tertentu, aplikasi cerdas, kita juga harus bisa meningkatkan keamanan penggunaan aplikasi itu ya. Karena kita tahu bahwa di era informasi sekarang ini, kejahatan internet ya, kejahatan dunia maya itu sangat banyak sekali ya. Apabila kita tidak melengkapi ya, dengan keamanan data, keamanan informasi ya, aplikasi-aplikasi yang kita bangun ini harus dibentengi ya, harus diamankan supaya tidak rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka harus memiliki keilmuan, pengetahuan, pemahaman di bidang keamanan informasi ya, IT security misalnya. Seperti IT security itu apa? Keamanan IT. Nah, nanti kalau Anda bikin aplikasi ya, bangun sistem, keamanannya bagaimana harus dipikirkan juga ya, jangan sampai bangun aplikasi atau sistem lemah keamanannya. Nah, ini banyak dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pencurian data, intruder ya,
penyusup itu bisa masuk ya, hacker ya, yang menghack sistem kita ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau tanya atau komen atau menanggapi atau ada mau berbagi sharing, silakan. Nah, ini gambar ini ya, apa namanya, komputer star ya. Di sini ada gambarnya, kelihatannya bisa kecil ya, kelihatannya. Ya, nanti tak share ya. Nah, kalau kita bisa. Jadi komputer star ini adalah sebuah gambar yang menjelaskan di sini ada alur-alur ya, ada pencarian titik-titik di sini bisa menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Konfigurasi dari komputer ya. Nanti jadi gambarin seperti ini. Oke. Berikutnya yaitu tentang blind uninformed search ya. Blind itu buta ya, uninformed search. Jadi istilah blind ya atau buta di AI, di kecerdasan buatan ini digunakan apa? Karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Jadi berikut ini ada sekilas 6 metode ya, 6 metode yang tergolong dalam ilmu AI itu disebutnya blind search ya. Di sini ada ya di buku yang Andi ini, kalau Anda punya nanti bisa dibaca-baca juga, bahwa blind atau uninformed search ini ada ya 6 metode yang tergolong di situ, yaitu yang pertama adalah BFS atau Brief for Search ya. Kemudian ada Depth for Search, ada BLS ya, Limited Search, ada Uniform Cost Search, ada UCS, ada IDS adalah Iterative Deepening Search, ada Bidirectional Search atau IDS. Nah, masing-masing ini ada penjelasannya ya. Ya, mari kita lihat prosesnya. Nah, untuk yang pertama tentang Brief for Search ya, BFS. Nah, Brief for Search ini merupakan salah satu metode yang ada di blind search tadi ya. Ini melakukan proses searching, pencarian. Ya. Pencarian apa? Pencarian pada semua node ya, yang atau titik yang berada pada level atau hierarki yang sama. Ya, terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Ya, ya misalnya kira-kira contohnya seperti apa nih yang ada di BFS ini. Jadi metode yang melakukan proses searching atau pencarian pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node berikutnya. Nah, ini contohnya urutan proses pencarian di BFS ini ada yang ditunjukkan di gambar ini ya. Satu determinannya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, seperti ini gambarnya. A, B, C, D, E, F ya. A, dari A ke B, C, D. Nah, F-nya mana? Lihat di situ ya. Ini gambar 16 tadi, gambar yang menjelaskan tentang itu BFS tadi ya. Jadi A ini adalah paling titik atau node paling utama ya, jalur paling level atas itu A. Nah, A punya turunan B, kemudian C dan D. Nah, masing-masing simpul, masing-masing node ini ya, akan menurunkan lagi ya, punya turunannya ada E, F, G ya dari B ini. Kemudian dari C sendiri punya H, I, J, dan D, K, L, M ya. Nah, ini gambar itu di sini. Pencarian namanya pencarian. Pencarian menggunakan metode BFS. Nah, untuk metode BFS ini kelebihan dan kelemahannya di sini tidak akan menemui jalan buntu. Kelebihan
menjamin ditemukannya solusi jika solusinya memang ada, dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik ya. Kemudian jika ada satu solusi, maka DFS ini akan menemukannya. Nah, membutuhkan memori yang cukup banyak. Kenapa? Karena butuh waktu yang cukup lama untuk menelusurinya, pencariannya itu. Oke, kemudian di DFS ini ya adalah proses searching sistematis kita yang melakukan ekspansi sebuah path atau jalur. Jadi menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Jadi penyelesaian masalah itu fokus ke mana dulu, baru nanti ke yang lainnya. Jadi tidak harus melibatkan ke banyak urusan. Jadi satu-satu dulu. The first search. Jadi first ini kan pertama ya, search ini adalah kedalaman ya. Penelusuran pencarian kedalaman pertama dulu dilakukan, diprioritaskan yang pertama dulu apa. Jadi kalau kita punya permasalahan apapun misalnya ya, jadi kita cari tahu salah satu fokusnya kemana dulu nih, masalah yang pertama harus diselesaikan. Itu merupakan masalah yang inti ya, masalah yang inti yang nanti bisa dari masalah inti itu bisa ke masalah yang lain diselesaikan juga, seperti itu. Nah, proses searching ini mengikuti sebuah path ya, sebuah path itu tunggal sampai menemukan tujuannya apa sih mencari ini data, mencari misalnya informasi ya, atau yang lain. Kemudian apabila proses pencarian atau searching ini menemukan dead end ya, selesai pencarian, DFS akan melakukan penelusuran balik. Jadi kalau sudah sampai ke titik paling ujung selesai, nah dia akan balik lagi ke node yang terakhir untuk melihat apakah node tersebut ini memiliki cabang yang belum dieksplorasi. Kalau misalnya ada, nanti dia akan dilanjutkan kembali ke eksplorasi lagi. Tapi kalau misalnya sudah selesai ya, dia akan balik lagi. Nah, apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan cabang tersebut ya. Jadi apabila cabang ditemukan DFS, maka dia akan melakukan cabang itu. Nah, apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, maka DFS ini akan kembali ke node parent. Jadi node yang paling atas, level paling utama parent. Dan melakukan apa lagi? Proses berikutnya, pencarian ulang lagi ya. Pencarian terhadap cabang yang belum dieksplor ya. Jadi masih ada jalur lain nih, simpul mana yang belum dilakukan pencarian atau didatangi atau dilewati, maka dia akan lewat lagi ya. Dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Jadi masalahnya itu bisa diselesaikan dari berbagai macam cara. Seperti gini, kita punya permasalahan penyakit ya, kalau di pasien itu kan penyakitnya apa sih? Penyakitnya apa ya? Penyakit dalam ya, penyakit dalam. Yang dalam itu bisa disembuhkan dari berbagai macam ini ya, cara misalnya seperti itu solusinya. Jadi tapi kita harus tahu bahwa untuk intinya itu di mana dulu yang harus kita sembuhkan ya. Kalau misalnya bagian intinya sudah disembuhkan, maka bagian-bagian lain itu mudah diselesaikan. Karena kita tahu ya, kalau di rumah sakit itu ya, kalau dokter menangani penyakit ya, jadi kita dicek dulu kan, didiagnosa kira-kira kita punya masalah keluhannya apa, nanti didiagnosa oleh dokter, dan muncullah diagnosanya kan gini-gini, nanti obatnya gini-gini, dia banyak itemnya. Jadi berbagai macam keluhan-keluhan yang ada, maka akan menghasilkan sebuah diagnosa. Ya, diagnosa dilakukan untuk mencari permasalahannya. Ya, penyakitnya ini, ada penyakit misalnya penyakit darah tinggi, ada penyakit asam urat, ada penyakit apalagi misalnya kolesterol misalnya, atau tambah lagi darah rendah misalnya, atau ya, pokoknya macam-macam penyakit lah penyakit. Nah, untuk menyelesaikan masalah ya, itu kan ini bermasalah di penyakitnya, pasien bermasalah. Jadi pasien yang mengalami banyak masalah penyakit, bagaimana si dokter ini bisa mempunyai solusi? Jadi pencarian dulu mana yang harus dilakukan, penelusuran permasalahannya mana yang dulu, baru nanti yang lain akan dan
itu lihat risikonya juga. Apakah kalau misalnya yang dimulai dari satu simpul atau satu titik ini, maka akan berakibat risiko atau tidak. Kalau enggak ya nggak masalah dilakukan, kan begitu. Nah, bagaimana dalam kehidupan ini dengan menggunakan konsep seperti itu kita bisa mengembangkan suatu sistem ya, mengembangkan suatu sistem cerdas. Nah, pengembangan suatu sistem cerdas ini berlatar belakang kepada permasalahan yang ada, berlatar belakang kepada kebutuhan, berlatar belakang kepada tujuan bisnis. Jadi macam-macam latar belakangnya ya. Kalau tadi misalnya di rumah sakit ya, permasalahan karena banyaknya masalah pasien yang kurang maksimal dilayani, maka pihak rumah sakit membangun suatu sistem yang bisa digunakan untuk membantu pihak rumah sakit, membantu manajemen, membantu dokter, yaitu dengan nama sistem cerdas ya. Dengan sistem cerdas berarti ya tinggal nanti semua keluhan-keluhan pasien, data-data pasiennya apa, data-data keluhannya sudah di-input melalui interface ya, kemudian diproses, kemudian menghasilkan hasil dari hasil dari diagnosanya apa. Berikutnya tinggal dilanjutkan ke tindak lanjutnya seperti itu. Nah, itu gambaran mengenai tentang pencarian suatu masalah ya, diutamakan prioritaskan masalah yang prioritas dulu baru ke yang lain. Kemudian berikutnya ini adalah proses searching sistematis ya, buta yang melakukan ekspansi sebuah jalur path menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan explore ya. Nah, proses searching ini mengikuti sebuah path tunggal ya sampai menemukan goalnya apa. Kemudian apabila proses searching ini menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ya. Dan ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dikunjungi atau dieksplor atau tidak begitu. Nah, apabila cabang ditemukan, maka DFS ini akan melakukan cabang tersebut. Nah, apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, maka DFS ini akan kembali ke node awal, parentnya ya, yang paling atas levelnya. Melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai ke menemukan penyelesaian masalah. Kemudian urutan proses searching DFS ini ditunjukkan oleh gambar yang tadi ya, A, B, E, F, G, dan C. Nah, gambarnya ini tadi seperti ini ya. Nah, ini gambar diagram pohon DFS ya, the first searching ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini rutenya. A, B, C ya. Itu rutenya yang bisa kita lihat. Nah, berikutnya ya, kelebihan dan kelemahan di DFS. Nah, ini pemakaian memori hanya sedikit. Berbeda jauh dengan DFS yang harus menyimpan semua node yang pernah ditanggung ya. Kemudian jika solusi yang dicari ya, berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS ini akan menemukannya secara cepat ya. Nah, jika pohon yang ditangkitkan mempunyai level yang dalam atau tidak, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi tidak komplit ya, atau tidak komplit gitu. Kalau paling dalam ya, semakin dalam kan semakin berisiko ya, beriskan untuk tidak lengkap gitu. Nah, jika terdapat lebih dari satu solusi, bagaimana? Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tapi berbeda atau berada pada level yang berbeda, jadi, maka di DFS ini tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau artinya tidak optimal. Nah, kemudian untuk berikutnya DLS ya, untuk metode berikutnya DLS. Nah, DLS ini Depth Limited Search ya. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan. Jadi mengatasi kelemahan DFS, pakai DLS tidak komplit.
Jadi kita bisa kita bisa menggabung-gabungkan, bisa menggunakan beberapa metode juga bisa sebenarnya ya. Dengan membatasi kelemahan maksimum dari satu jalur. Jadi, tetapi sebelum menggunakan DLS kita harus tahu berada di level maksimum dari suatu solusi. Jadi setiap metode punya kelebihan yang bisa kita gunakan. Kemudian uniform cost search yang berikutnya ya, metode berikutnya ada uniform cost search atau UCS. UCS ini konsepnya hampir sama dengan BFS. Bedanya adalah bahwa BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, sedangkan UCS ini menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi UCS ini berusaha menemukan solusi dengan total biaya rendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke tujuan. Kemudian IDS, metode yang lain ya, IDS. Jadi Iterative Depending Search. Ya. IDS ini merupakan metode yang menggabungkan kelebihan dari DFS-nya, yaitu komplit dan optimal ini dengan kelebihan DFS space complexity ini rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tapi konsekuensinya adalah time complexity menjadi tinggi ya. Time complexity itu adalah waktu yang kompleks yang banyak dibutuhkan, waktunya banyak ya, meningkat lebih lama lagi. Nah, berikutnya lagi metode yang lain ya, masih di ini metode blame search ya. Ini adalah bidirectional search atau BDS. Apa itu metode bidirectional search ini? Adalah sebuah metode bagian dari blind search ya. Pencarian dilakukan dari dua arah kalau ini. Pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Kayak misalnya lagi kita short itu bisa short by dari awal ke akhir atau dari akhir ke belakang, dari akhir ke depan. Ascending dan descending seperti itu. Nah, pencarian itu dilakukan dari dua arah ini, bisa dari depan atau dari belakang mundur. Dari mundur ke depan ke belakang, seperti itu. Nah, itu juga merupakan keahlian ya, kecerdasan juga. Pencarian mundur dibalik, berarti. Jadi logikanya algoritma dibalik. Dari algoritmanya dari awal ke depan, terus sampai ke level berapa, tapi dibalik lagi dari level paling tinggi turun mulai rendah. Gitu. Kemudian membangkitkan simpul yang sama, maka solusi itu telah ditemukan yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini slide-nya tinggal ada 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir adalah pencarian heuristik. Ini heuristik itu seperti ini. Jadi pencarian heuristik ini pencarian buta atau blind search tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Jadi ada waktu aksesnya cukup lama kalau ini ya. Besarnya memori yang dipakai cukup besar gitu ya. Metode heuristik ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Kita gunakan heuristik lah. Jadi metode heuristik search ini menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan ya, atau estimasi. Jadi ada perhitungan biaya estimasi dari suatu simpul ya, tertentu menurut tujuannya apa disebut sebagai heuristik. Jadi aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik itu contohnya Google. Google itu pakai heuristik disebutnya. Kenapa? Karena Google itu sangat memiliki kemampuan untuk bisa fungsi menghitung yang cukup banyak, luas, kompleks gitu ya. Nah, ini pencariannya seperti ini ya. Ini ada contoh pencarian heuristik di sini ya. Ini keadaan awal, ini tujuan ya. Jadi keadaan awalnya misalnya seperti ini posisinya 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6. Nah, tujuannya misalnya di sini 1, 2, 3, di sini ada belakang, geser-geser posisinya ya, ada 7 di sini, 6, 5. Nah, di sini ada operatornya misalnya
ubin kosong geser ke kanan, ubin kosong geser ke kiri, ubin kosong geser ke atas. Jadi artinya perpindahan-pindahan atau titik-titik inilah ya namanya disebut seperti puzzle lah gitu namanya ya. Contoh pada permainan puzzle itu dari stick. Nah ini step yang terakhir ya. Sama nih. Informasi yang bisa diberikan bagaimana? Nah, ini untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang benar jumlahnya berapa? Lebih tinggi adalah lebih diharapkan berapa? Jadi ini informasi-informasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan terakhir ini ya. Nah, ini informasi yang bisa diberikan menghitung total. Untuk menghitung total gerakan yang dibutuhkan untuk mencari tujuan jumlah lebih kecil adalah diharapkan lebih baik. Nah, misalkan ini hasilnya ada seperti kiri, atas, kanan, rutenya ya. H sama dengan 2, H sama dengan 4, H sama dengan 4. Ini ada seperti itu. Oke, sudah terasa, sudah jam setengah 10 kurang 10 masih ada waktu kalau mau bertanya, kalau nggak ada ya mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing boleh silakan. Untuk modulnya itu di kampus nggak ada ya Pak? Ya? Untuk modul ini di kampus nggak ada ya Pak? Nggak ada, tadi saya belum bisa upload Mas, makanya saya upload sekarang ini. Oh. Ya mohon maaf banget, jadi saya tadi kendala untuk upload ini ya, upload file. Mohon maaf banget, tadi kendala ya. Oke. Jadi ini saya upload sekarang juga nggak apa-apa, karena tadi saya ada kendala belum bisa upload. Karena saya juga pulang dari kampus Al Muslim itu tadi maghrib, ya,